Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudara, sekarang daripada aspek politik global. Politik global. Ya. Ini sekarang itu di dalam politik global, ini politik ya, yang sedang di blow up, ya, sebagai sebuah konsepsi kehidupan, ya, satu ateisme. Pengertian ateisme itu jangan mengatakan tidak bertuhan. Ateisme itu dia tidak mempunyai sesuatu nilai apa-apa, namanya ateisme. Tidak ada apa namanya, tidak ada aturan, sudah namanya ateisme. Liar. Bukan. Manusia tidak ada nilainya. Tidak ada gunanya apa-apa. Manusia bisa saja kalau sudah ateisme itu, kita melihat humanity kan masih ada nilai ketuhanannya ya. Sudah, ateisme sudah. Nah itu diunduh di dalam masyarakat. Iya. Satu contoh yang diunduh sekarang itu kan sebetulnya ateisme, tapi dalam perilaku kawin sesama jenis itu ateisme kan? Tidak ada nilainya. Iya, ateisme. Ateis itu. Manusia biadab. Dan itu dananya banyak loh. Yang kedua mungkin sekularisme. Ya, betul-betul agama itu dibuang daripada sistem kehidupan sosial. Agama itu hanya di gereja, di masjid, disisihkan betul-betul. Sekarang masalahnya, maukah Islam disisihkan daripada sistem sosial itu? Karena sekularisme seperti itu, agama sih jangan ikut campur dengan negara. Karena negara ini sekuler. Paham? Itu efeknya. Materialisme. Materialisme itu sebar benda. Kehidupan ini di dunia ini saja. Setelah kematian ya sudah selesai. Jadi tanah, jadi lumpur, tulang belulang. Maka selama hidup ini kita mengumpulkan benda untuk mensejahterakan. Kesejahteraan itu adalah indikatornya banyaknya materi yang dia punyai. Nah ini kan pertempuran global sekarang. Pertanyaan saya, al-Islam itu di mana? Masuk di dalam apa namanya itu? Tadi itu gerdu penjaga itu tadi, ya, agama yang dinamakan agama kan apa sih itu? Ateisme tidak percaya agama, sekularisme tidak mau agama, materialisme apalagi? Pernah terpikir itu? Kalau agama-agama lain sudah habis memang, sudah habis. Yahudi hanya dikuasai kelompok Yahudi. Itu pun adanya hanya di tempat ratapan itu. Apa tembok ratapan kan itu sudah habis, nilainya nggak ada lagi di dalam kehidupan. Nasrani sudah pecah. Katolik dan Protestan, belum lagi Yehova dan sebagainya. Nilainya pun hilang. Sudah hilang. Advent itu apa Pak? Advent. Ya agama Nasrani, tapi dia mengakui perjanjian lama. Ya masih banyak kepada Yahudinya gitu ya. Cara peribadatan sudah beda lagi. Dari cara peribadatan sudah beda. Dilihat saja Katolik banyak patung-patung di dalamnya itu. Karena apa? Karena mengikuti
Sebelum, karena agama Katolik itu sebetulnya Katoliknya sendiri sudah ada 300 tahun sebelum Isa Al-Masih datang. Penyembah. Iya. Dewa-dewa. Ya, cari beribadatnya sudah berbeda. Jadi kan tinggal satu sekarang tuh Islam, masih alhamdulillah itu cara beribadatnya masih sama, senternya masih sama di Ka'bah ya. Walaupun mungkin sekarang ada apa namanya yang sedikit ramai itu apa antara Syiah dan Sunni. Kalau saya melihatnya itu masalah politik, tapi dalam masalah-masalah ritual dan sebagainya tidak ada beda. Saya melihat nggak ada agama Syiah sendiri tidak menghadap kiblat ya. Itu dibesar-besarkan saja. Enggak. Nah, itu satu contoh. Ya, tinggal Islam tadi itu. Kalau kemudian Islamnya senang masuk agama, ya sudah dibuang dari keributan global, habis. Yang dikuasai oleh sekularisme, komunis, materialisme, mau di mana? Kalau komunisme tadi? Iya, itu ateis. Komunisme itu kan paham komunal. Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri tokoh-tokoh politik itu kebanyakan Muslim kan ya. Kadang-kadang sok pahlawan. Negara kita itu Pancasila. Negara Pancasila itu bukan negara agama, tapi negara sekuler. Maka kita menolak menjadi negara agama. Pada dasarnya dia telah menghina agama. Merendahkan. Loh, itu bisa ditangkap loh. Saya, bisa ditangkap. Nanti akan sana. Nah, makanya kalau kita bisa berkata begitu, itu bukan untuk kita, tapi untuk agama lain. Iya kan? Kalau kita tidak kayak demikian. Karena kalau ada kata-kata kayak demikian itu kena pasal itu. Orang menghina itu kan pasal. Ini penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 65. Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Ini presiden di dalam pasal ya, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menghancurkan atau mengusahakan dukungan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut, melakukan kegiatan dan sebagainya. Ya, ini tidak boleh itu. Keras. Di dalam pasal 3 apabila setelah dilakukan ini kena 5 tahun. Individu dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun, maknanya dengan sengaja di muka mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan bersifat permusuhan, kan begitu ya. Itu memusuhi agama pada dasarnya. Nah sekarang itu kita bagaimana dinullah itu, dinul Islam ini bisa masuk kepada lini-lini kehidupan diterima oleh orang lain. Caranya ini kerjaan berat ini. Apalagi sekularisme, sekular itu. Masya Allah. Pada agama itu bencinya setengah mati. Karena kasus penguasaan pemerintahan oleh Katolik di Eropa. Sehingga kebebasan berpikir itu dikebiri. Hanya tokoh-tokohnya ditangkapi, dibunuh. Kasus Galileo Galilei itu kan seorang ilmuwan yang dianggapnya itu bertentangan dengan paham gereja. Ini pelajaran itu teman-teman kita agama Katolik dan sebagainya. Kenapa? Mirip kejawen, gereja Katolik itu Pak. Jadi mereka kan membawa paganisme. Iya. Itu berdasarnya kan dogmatis. Iya. Sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip keilmuan. Ya pasti kalau ada agama termasuk kemudian diterimanya secara dogma, jelas itu bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada mubalik
juga menyampaikan Islam dengan dogma kayak begitu penjernih, jelas dia bukan seorang penyiar agama sesungguhnya. Dia mencari pengikut. Dia menyesatkan umat. Itu banyak di dalam masyarakat kayak demikian. Oh, ini dari Nabi harus diikuti. Ini. Nanti dulu kamu duduk dulu. Oh, jangankan dari Nabi, Quran itu sendiri boleh dipertanyakan. Disuruh mencari tandingan. Kan terbuka. Supaya kita itu tadi keimanannya kokoh. Saya melakukan sholat ini bukan karena meminta surga takut neraka. Tapi keyakinan ini adalah software untuk saya supaya satu kontrol terhadap rohani saya. Kemudian ini adalah software yang diberikan oleh Allah untuk berdialog dengan yang bersangkutan. Apakah bukan kurnia ini? Maka akan saya pelihara. Dengan cara apa lagi Allah memberikan suatu informasi untuk berdialog kalau tidak seperti ini? Mau cari yang mana lagi? Nah, kan lain ya. Makanya kalau Anda sholat, jangan ngejar-ngejar pahala. Capek semua. Juga jangan meruntuhkan syariat. Iya, tapi kita melakukan sholat itu di dalam rangka saya membutuhkan itu. Itu sebagai sebuah kebutuhan diri saya. Seperti katakanlah itu yang saya katakan, kalau kita lapar kan makan sih. Nah, seperti itulah kebutuhan. Kan enak. Nah, kalau kena dogma dulu, tadi itu 27 kali harus di masjid, itu dogma. Karena ada hadisnya Pak Ika, ada hadisnya, tapi dimengerti yang benar. Apa maksudnya? Itu yang banyak kan di dalam masyarakat kayak demikian. Itu tidak. Saya datang ke masjid bukan karena saya mencari pahala berapa kali, 27 kali dan sebagainya. Saya beritahu ya, sekarang saya beritahu, mayoritas yang menyampaikan agama ini kan pendidikan dalam tanda petik pendidikan agama ya, itu normatif semua, terbatas juga, terbatas, kemampuan analisisnya terbatas. Dan mayoritas mereka menggunakan istilah-istilah fikih semua. Bagaimana dia bisa menguraikan Al-Quran kayak demikian? Dia takut. Takut apa? Takut dosa. Coba satu contoh saja. Coba kalau di Mekah, Quran ditaruh di bawah segini. Haram. Apakah bukan sebuah dogma? Atau karena tidak mengerti? Takut dosa sama tidak mengerti. Itulah orang kayak begitu kemudian mendakwakan keagamaan. Satu contoh lagi, Anda telosoran tiduran di Masjidil Haram atau di Medina itu, kakinya menghadap kiblat, kepala disuruh menghadap kiblat, betul nggak? Penafsiran. Nah, karena di sana kiblat, sampai kayak begitu. Lah kayak begini ini di negara-negaranya dia menerangkan agama, apa yang didapat? Kenapa orang-orang itu kayak demikian? Karena yang menyampaikan agama ini terus terang, maaf, saya bukan apa-apa. Anda melihat tadi ya sekolahnya ya, maaf ya, Timur Tengah dan sebagainya dengan keterbatasan, dan dia pun hanya membaca hadis-hadis dengan kitab-kitab yang zaman bahula ya dan sebagainya. Itu sebuah keterbatasan kan,
yang harus tidak berani mengembangkan. Ya, satu contoh saja kan, bagaimana tidak doktrin di masjid-masjid besar kan masih ada tuh. Kulah air. Iya, air itu, air yang tidak mengalir itu, sekian harus lewat situ, habis wudhu lewat situ saja. Untuk saya kan itu kan doktrin fikih dan dianggap sebuah kebenaran. Dan itu di masjid loh, dia persenalkan jadi teknologi. Apa sebuah itu ajaran Islam? Gitulah, pengetahuannya terbatas, terpakadir. Padahal tadi itu. Padahal posisinya itu kan sebetulnya sudah justru seperti pemimpin-pemimpin agama itu, Pak. Kenapa? Karena masyarakatnya dibodohin. Akhirnya menganggap dia sebagai sebuah kebenaran. Enggak. Coba masyarakatnya dicerdaskan lain. Budaya-budaya seperti Nah, itu tugas kita. Budaya-budaya seperti bertanya, budaya aku nggak mau yang mapan, aku mau yang berubah. Gimana sih kayak gitu kan kadang-kadang. Iya. Dan yang kedua, masyarakat itu kadang-kadang malas berpikir. Iya, malas berpikir. Itu. Padahal ini kurnia Allah yang bukan main. Sedikit saja mau berpikir, pasti dia akan mendapatkan pencerahan dari ilahi. Enggak. Kebanyakan tuh ingin apa namanya instan. Ingin instan, pengen ngombe wis karing. Enggak pernah berpikir gimana sih cara membuat Fanta, Coca-Cola, Sprite, kopi sing enak dan sebagainya. Enggak mau. Dia iskonai sing ngono. Akhirnya dibohongin. Itu namanya pencucian otak. Enggak. Ya, kalau kasusnya Pak Kadir tadi itu, bahwa pada diri Rasul itu ada contoh yang baik dan sebagainya. Karena Rasulullah itu sudah mengaplikasikan konsep ilahi itu. Oh, ditanya gimana sih akhlak Rasulullah? Ya Quran. Katanya Ibu Aisyah kan begitu. Ya Quran itu. Ya sudah. Ya karena kita disuruh mencontoh Rasulullah. Ya Quran. Sekarang Rasulnya tidak ada. Ya Quran. Pada kodifikasi Quran, karena biar ini sebagai sumber ilmu harus terjaga. Kemudian tabiin menurut saya masih terlitu kodifikasi hadis sampai ada ulama Bukhari. Nah setelah itu loh Pak, tapi ini loh membuat fikih itu yang pecah itu yang kemudian itu menurut saya jadi simplifikasi agar orang mudah berislam itu dimaknai beribadah, sholat. Ini yang kemudian ke belakang itu jadi perdagangan. Bahkan banyak fatwa jangan sembarang baca Al-Quran karena bisa nggak ngerti nahwunya salah. Ya. Itu yang banyak itu bertentangan dengan tadi mereka yang saya baru dengar, belum pernah dengar sebelumnya. Al-Quran kalau sulit berarti nggak layak jadi pedoman. Iya. Kalau sulit dipahami berarti nggak layak jadi pedoman, nggak layak sebagai rujukan gitu Pak ya. Itu baru belum. Itu perlu Betul Pak. Jadi tradisi di pesantren itu memang sangat hati-hati. Sangat ketat itu. Maksudnya itu sebetulnya kembali ke Pak Kadir, maksudnya bener caranya salah. Maksudnya untuk menjaga kemuliaan Al-Quran sehingga mereka sholat wanti-wanti. Kalau mau nafsu Al-Quran harus ini harus paham kitab ini, harus paham kitab ini. Bahkan sampai nahwu, sorof, tajwid itu harus jangan sampai keliru nanti kalau misalnya kan seperti dulu ya kita belajar bahasa Arab kan iya kan anak buta dengan iya itu sudah beda. Jangan-jangan produknya guru-gurunya. Waduh nek ngono waduh gondol lah. Ya, itu realitas dalam masyarakat memang seperti itu. Lalu mau sampai kapan? Nggak sampai-sampai. Ya kan harus terjadi revolusi. Iya, pemikir. Kemudian apa yang kita kaji ini bisa
kalau berubah spontan mungkin Ya, iya. sulit ya, tapi Iya. paling tidak Ya sudah ada harus upaya, Mas. bergulir. Sudah ada gerakan. Pak Samsudin, kita cepat atau lambat, Iya, kita harus kembali kepada Allah. iya, Betul kan? Pasti. Kita tidak mengharapkan apa-apa. iya, Kita itu sebetulnya melakukan sebuah investasi iya. pemikiran depan agar supaya Quran ini menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk apa? Generasi yang akan datang. Dan insya Allah saya punya keyakinan setelah beberapa generasi akan terjadi revolusi berpikir ini cara pendidikan keagamaan yang selama ini kan akan ditinggal orang. Kalau begitu usul saya Pak, mungkin dari kita semua itu membuat slogan-slogan pendek yang kita harus punya percaya Quran itu mudah dilaksanakan oleh siapapun. Iya. Karena orang Islam Iya. Oleh siapapun tuh. Universal. tergantung kesungguhan kemauan tadi. Ayo mungkin kalimat yang bermacam-macam gitu Iya, ya. iya. Loh, saya kan ngomong yang lalu itu. Pak Yus, di YouTube-nya Pak Yus. Sudah masuk. Loh, saya sampai berani ngomong. Ahok dengan kecerdasan dan keberanian begitu sangat gampang untuk mempelajari Quran. Tanpa kamu mengatakan syahadat, belajar Quran dia akan dapat. Iya. Ini yang baru ini. Baru lagi. Iya ini. Tambah rame. Iya. Tambah rame. Mana kon masuk Islam? Tak usah, nggak ada di berita itu. Nggak usah belajar nahu-nahu, belajar seorang bahasa Arab. Oh, bahasa Cina itu. Woconi. Saya dulu belajar nahwu Pak mulai dari SD. Nggak ngerti. Iya, tapi pinter-pinter kan. Setelah selesai kuliah baru kenapa saya belajar baru tahu. Iya. Setelah ya 50 tahun. Tapi setelah tahu pun membaca Quran juga dia tidak tahu kan. Iya. itu tuh maksudnya. Iya. Di zaman Nabi gak ada itu. Dong itu bukan pelajaran Nabi. Belajar bahasa Arab belum berkembang. Bahasa Arab nggak ngerti tentang Di zaman Nabi. Kan generasinya Imam Bukhari itu yang mencari hadis sampai kemudian ketemu Iya. yang benar jihad. Iya. Anu Pak Sam. Ini tolong barangkali ini perlu diinformasikan. Seperti pelajaran nahwu, sorof, kemudian tajwid. Pada zaman Rasul itu dipelajari enggak itu? ada. Ya gak ada. Tadi itu kenapa ada nahwu sorof itu? Karena memang Oh, belum bisa nulis, belum bisa baca zaman Nabi. ini Pak meluruskan bahasa Arab. Nah itu kemudian Iya. bahasa Arab. Untuk iya. Kemudian bahasa Arab itu disesuaikan. Nah ini penting ini Pak ya. Grammarnya sesuai dengan Al-Quran. Soalnya ini kebanyakan di bacaan itu yang jadikan. Kenapa Pak Kadir itu diunduh? Kenapa? Iya. Itu kan sama dengan orang yang mengatakan sholat atau kalau ndak pakai sorban ndak sah. Karena apa? Itu hadisnya orang dodol sorban itu sama dengan seperti itu. Tidak pakai peci. Iya. Harus yang dodol peci. Ya, seperti itulah. Gak sah kan? Sama dengan kayak demikian. Lalu kapan mempelajarinya? Kena gini sudah puluhan tahun. Qurannya lo diundui. Kapan? Iya, ya alhamdulillah. Memang ke atas ke bawah kan. Qurannya kan begitu dikatakan. Sungguh laksana tanaman. Akar Masuk menghujam ke dalam. Itu kan berarti menggali anunya. mengabsorb, Kanopinya ke atas, menjulang ke atas. Itu seperti itulah. Seorang betul-betul menggunakan konsep ilahi di dalam keadaan hidupnya, dia Masya Allah, ke bawah dia kokoh terhadap hempasan kehidupan ini. Dia kokoh, tidak pernah sedikit pun rasa takut, tidak pernah bergantung kepada siapapun. Kokoh itu ke atas, dia akan menghasilkan buah-buah yang ranum, naungan, ya, itu akan menjaga sesamanya dan sebagainya, memberikan berkah kepada kehidupan orang lain. Harusnya kan seperti itu.
Yang terjadi kan tidak pada masyarakat itu. Belajar dakwahkan Quran, harapannya dapat amplopan. Jadi akar ke bawah itu untuk dirinya sendiri, Pak ya? Untuk Harus kokoh supaya satu pada saat Anda menerangkan kebenaran tadi, coba secara geopolitik, Anda akan berhadapan berinteraksi dengan konsep setonia, togut, Pasti ini. akan berhadap di mana saja. Anda tidak kokoh, Ya, sekularis, semuanya. kena bulldozer. Sekularis. Ya satu contoh misalnya kemarin tuh ngatakan, saya berbicara tentang Ahok itu sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan itu, kemungkaran prostitusi dihancurkan. Ya kan tidak gampang itu. Sekarang FPI itu nggak mampu menghancurkan itu. Kan tidak mampu itu. FPI kurang apa? Punya pasukan, sudah pakaiannya putih-putih. Nggak bisa. Padahal sudah berdalil, berjenggot lagi. Sudah ngerangkul apa, Pak? Bayangan, kayaknya gitu, Masya Allah. Ya, saya ngomong kayak begitu itu terus ada yang ngeri itu, kan nggak boleh kita memilih pemimpin non Muslim. Ini ayatnya ada begini-begini. Bingung orang dikarenakan begini. Saya bilang sebentar, yang you omongkan dengan ini substansinya beda. Saya berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh tindakan. Apakah dia itu hidup? dukung dia. Gitu loh. Jadikan contoh Kebenarannya itu. untuk pejabat-pejabat lain. Apa ndak malu? Bukan kemudian cari dalil yang lain. Tentang non muslimnya dan dicari-cari. Saya ngatakan orang kayak demikian ini jelas kelihatannya mau mendukung agama, padahal pada dasarnya dia cari duit juga, perongrong agama. Nah ini harapan saya itu cerdas gitulah di dalam beragama ini. Tidak mudah dibelokkan sedikit sudah goyang. Esensi pembicaraan dijadikan satu lain. Itu ya. Jadi ayat-ayatnya jelas sekali kan, itu pendalamannya itu sangat luas. Saya nggak tahu apakah punya kekuatan dan keberanian untuk istilahnya mempertahankan pendapat itu, bahwasanya apakah Islam ini agama atau bukan, dengan istilah terminologi seperti itu yang saya terangkan itu. Semua kembali kepada diri Anda semua. Dan ini bukan untuk konsumsi masyarakat umum, terlalu berat untuk mereka karena istilahnya mereka sudah kegemukan makan lemak ya. Mau dianu dan tidak bisa, udah malas mikir. Enggak, ini pencerdasan. Bahwa Anda semua mau berpikir itu sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah. Di tengah-tengah banyak umat tidak mau berpikir. Ya, ini sudah topik sendiri kan? Judulnya silakan. Judulnya bisa saja. Islam bukan agama. Bisa kan? Iya, di atasnya agama.
Atau judulnya, apakah Islam itu agama? Pertanyaan-pertanyaan tadi kan sudah terjawab semua itu. Itu gunanya. Keimanan gimana meningkatkan keimanan? Keimanan itu begitu, Pak Cito. Keimanan itu bukan kemudian seakan-akan wah aku sudah dekat dengan Tuhan, aku khusyuk. Enggak seperti itu. Iman itu bahwasanya Bapak dalam keseharian atau Anda dalam keseharian itu berada di dalam jalan ilahi. Itu sudah, insya Allah itu ya. Karena pada dasarnya bukan kepercayaan itu bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Sesuatu kepercayaan itu harus diwujudkan di dalam bentuk amal soleh. Itu yang dinilai oleh Allah. Amal solehnya itu yang langsung dicatat oleh malaikat. Kalaupun hanya meminggirkan duri di pinggir jalan, itu yang dicatat, iya. Tapi kalau wah nggak boleh membuang duri di pinggir jalan, itu belum amal soleh, belum tercatat, itu baru gagasan. Kan iman kan bisa naik turun Pak, dan itu istilahnya tadi kalau kayak demikian selama-lamanya tidak akan pernah naik. Karena belum apa-apa sudah apa kepada ilahi sudah negatif. Melecehkan. Nah, sudah melecehkan konsep ilahi. Tadi kalau keimanan itu dijawatakan dalam bentuk amal soleh, bagaimana bisa turun? Pada hari ini membawa apa itu salak, kalau ini kan bagaimana tuh kemarin membawa sabu karena sabu tidak ada jadi salak, bagaimana turun? Kalau sekarang tidak bawa salak itu namanya turun. Kenapa kok membawa salak? Karena punya keimanan, keyakinan bahwasanya dengan kayak demikian saya punya keyakinan salak ini bisa memberikan kesehatan bagi orang lain, menjadi tempat untuk silaturahmi. Itu kan keimanan, kepercayaan kan ya. Dan ini adalah bagian yang insya Allah itu sesuai dengan konsep ilahi, tangan di atas lebih baik dari itu kan keimanan. Tapi baru keimanan yang di kepercayaan menjadi sebuah bukti apabila diamalkan. Itu yang dicatat oleh Allah. Ya. Yusman begitu loh, tahu-tahu bawa komputer. Nggak akan antara yang dia keluarkan dana untuk beli komputer, ya, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, itu nggak ada apa-apa nih. Ya, saya tidak tahu. Lain kali Pak Kadir bawa apa, kan nggak tahu saya. Kecuali meneng tae ya enggak, iya imannya ngono tae. Makanya berlomba-lomba untuk menjaga akhiratnya seperti itu. Itu dibuktikan dalam bentuk sehari-hari. Tapi kalau sudah aku percaya sing liyane mesti gowo dan sebagainya. Ya sudah, itu yang ngono tae. Nah, nanti kalau sudah itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, kok enak ternyata dalam keseharian. Tularkan, getok tular kepada orang lain. Getok tular itu bukan hanya diomongkan, diajak orang lain sehingga makin banyak. Bayangkan, seandainya bisa berbuat kayak dengan orang satu kampung. Bayangkan, apa tidak jadi center kegiatan ini loh. Iya, apa tidak jadi center? Karena dengan kayak demikian itu kemudian orang yang tidak bisa ikut mendapatkan berkahnya daripada orang yang berlebihan. Ya, mereka akhirnya mendengar tanpa pengetahuan mereka menjadi baik. Ya kita bangun itulah pelan-pelan. Kita tidak membangun istana kan ya di dunia, mudah-mudahan membangun istana di akhirat. Gak mungkin kayak begini kemudian
lepas dari pengawasan Allah, tidak tercatat, tidak mungkin. Karena ayatnya kan begitu. Bukan itu, aku anukan malaikat. Nah, itu surat Yunus atau Yusuf kemarin tuh. Surat Yusuf ya. Malaikat kepadanya, ya kan? Dijaga malaikat kan? 104 sampai 108. Ya, apa bunyinya itu? Ada malaikat penjaganya ya. Dan kamu sekali-kali gereja. Oh, ini iya. 114 108.